Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir tentang babun fil muhafadzati 'alal a'mal. Bab yaitu agar menjaga amal soleh tetap bisa continue ya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan bab ini. Kemudian kita akan bahas hadis-hadis. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa ammal ahaditsu faminha. Adapun hadis-hadis yang terkait dengan bab ini di antaranya hadis Aisyah yang sudah lewat kita bahas, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Dan bahwasanya agama yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu apa yang dikontinyukan oleh pelakunya. Waqad sabaqa fil babi qablahu, dan telah lalu pembahasan sebelumnya. Hadis ini mengingatkan pada kita bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amal tersebut pelakunya continue dalam melakukannya. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amalannya adalah dimah, yaitu selalu continue ya. Kalau sudah Nabi lakukan sesuatu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menjaga kelangsungan amalan tersebut, tidak terputus di tengah jalan. Ini lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang banyak tetapi kemudian terputus tengah jalan ya. Sesekali banyak tapi kemudian jarang dilakukan atau terputus sama sekali. Lebih baik sedikit tetapi continue. Sebagaimana dalam hadis sebelumnya, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling continue meskipun sedikit. Kemudian kita lanjut hadis berikutnya tentang pentingnya menjaga amal. Hadis berikutnya wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man nama an hizbihi minal lail. Siapa yang ketiduran dari wiridnya, hizbihi maksudnya wiridnya yang biasa dia baca atau kegiatan ibadah yang biasa dilakukan di malam hari, dia ketiduran, au an syai'in minhu, atau sedikit dari amal atau amal apapun yang biasa dia kontinukan atau dia biasakan, fa qara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhur, kemudian dia baca antara salat subuh dan salat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat baginya seakan-akan dia baca di malam hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan siapa yang ketiduran dari kebiasaan yang dia lakukan di malam hari ya. Kata Asy-Syaukani ketika menafsirkan hadis ini, beliau berkata, al-muradu huna, yang dimaksud al-wirdu minal Qur'an, yaitu dia punya kebiasaan baca Al-Qur'an ukuran tertentu, mau 1 juz, setengah juz, 1 halaman, 2 halaman, 2 juz, yang dia jadi patokan tiap hari dia baca segitu. Dan ini dalil seorang boleh untuk mematok jumlah bacaan yang dia baca dalam rangka untuk bukan dikatakan sunnah, bahwasanya Rasulullah suruh patokan jumlah jumlah tersebut, bukan, tetapi dalam rangka untuk bisa continue ya. Misalnya orang ingin baca setiap hari 1 juz ya, boleh saja ya, boleh saja agar dia termotivasi, atau dia mengatakan 1 hari setengah juz, 1 hari 2 juz, tapi dia berusaha untuk continue. Ya tentu dengan ikhlas, bukan untuk dipamerkan ya. Ya, tetapi dalam rangka agar bisa mentertibkan ya, menjadwalkan, maka ini baik. Karena kita dalam kehidupan ini kalau kita tidak jadwalkan kebaikan kita, kita akan terlewatkan. Ya, kita akan terlewatkan karena kesibukan ini terlalu banyak ya. Banyak yang mau kita nonton ya, banyak yang mau kita lihat, banyak yang kita mau komentari, banyak komentar orang mau kita salah-salahin. Banyak kegiatan. Makanya kalau kita enggak jadwalkan kebaikan kita, biasanya kita enggak bisa continue. Maka saya sering sampaikan di antara metode agar kita bisa memanfaatkan umur kita, kita memplanning dan kita menjadwalkan.
Sebagaimana urusan dunia kita punya jadwal misalnya jadwal olahraga ada, jadwal kuliner ada ya. Jadwal jalan-jalan ada jadwal, ya. Ibadah juga harus dijadwalkan. Setiap hari kita jadwalkan. Kalau kita enggak jadwalkan, akhirnya kita ibadah sesempatnya, itu masalah di situ. Sempatnya. Sempat kita, kalau kita jadwalkan, kita bukan sempatnya, memang itu jadwal kita. Memang jadwal kita berusaha menuju ke situ, kita siapkan waktu kita sehingga kegiatan yang lain menyesuaikan dengan jadwal ibadah kita. Yang ada sekarang kita ibadah sesempatnya, atau ibadah menyesuaikan dengan jadwal dunia, itu yang ada. Itu yang ada. Maka di sini isyarat bahwasanya di antara sunnah adalah menjadwalkan ibadah dengan kadar yang kira-kira kita mampu melakukannya, ya. Dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan kita yang banyak, ya. Kita semua sibuk atau sok sibuk, ya. Intinya kita ini banyak kesibukan. Oleh karenanya di sela-sela kesibukan tersebut kita menjadwalkan ibadah kita. Menjadwal ibadah kita dengan kadar ibadah yang mungkin kita lakukan. Baik itu baca Quran maupun salat malam. Di sini Rasulullah sebutkan siapa yang ketiduran dari hizbihinya, dari kebiasaannya, kata Syaukani al-muradu huna al-wirdu minal Quran, yaitu bacaan Al-Quran, yaitu kadar yang sering dia baca. Mau 1 juz, mau 2 juz, mau 3 juz, tergantung orang beda-beda. Ada yang dia mungkin penghafal Quran, ada yang dia orang kantoran, ada yang dia ustaz, tentu kadarnya berbeda-beda. Rasulullah tidak pernah kasih patokan tertentu, ya. Tetapi silakan seorang mengukur kemampuannya. Tetapi hendaknya dia punya kadar dan dia jadwalkan. Wakila al-muradu makana mu'tadahu min salatil lail. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah kebiasaan salat malamnya. Yaitu makna di sini siapa yang baca Quran dalam salat malamnya, yaitu ketiduran dalam salat malamnya, dia sehingga tidak salat malam. Tergantung dia biasa salat 11 rakaat, mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Yang penting kebiasaan dia hendaknya menjaganya. Maka kata Syaukani wal hadis yadullu ala masyru'iyyati ittikhadhi wirdin fil lail wa ala masyru'iyyati qada'ihi idza fata bisababin naum au udhrin minal a'dzar. Hadis ini mengisyaratkan atau menunjukkan akan disyariatkannya mengambil wirid malam hari, yaitu ukuran baca Quran tertentu, dan kalau tidak sempat dibaca karena ketiduran atau karena uzur, maka diqadha, yaitu dibaca di waktu siang. Wa anna man fa'alahu ma baina salatil fajri ila salatil zuhr kana kaman fa'alahu fil lail. Maka siapa yang melakukannya meskipun di pagi hari antara salat subuh sampai salat zuhur, maka seakan-akan dia mengerjakannya di malam hari. Baik. Kita ulangi hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu." Siapa yang ketiduran dari bacaan, kadar bacaan yang biasa dia baca di malam hari atau sebagian dari bacaan tersebut. Ini menunjukkan ketika Rasulullah mengatakan aw syai'un minhu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, au an syai'in minhu, menunjukkan syai' itu bahasa Arab artinya sesuatu, yaitu sedikit. Menunjukkan kadar yang hendaknya kita kontinyukan, tidak harus banyak. Tidak harus banyak. Bahkan sebagian, bukan sedikit. Orang mulai mungkin setiap hari saya baca Quran 1 hari 1 lembar. Enggak apa-apa, yang penting kau kontinu. Saya belum mampu 2 lembar, kenapa masih banyak kesibukan. Oke, enggak apa-apa 1 lembar. Atau dia mulai naik, nanti sudah mulai biasa dia naik 2 lembar. 3 lembar, 4 lembar, setengah juz, tapi dia baca tiap hari. Dia baca tiap hari, ya. Kemudian ini menunjukkan di antara keafdalan adalah baca Quran di malam hari. Kalau baca Quran siang hari bagus, tetapi yang lebih baik baca Quran di malam hari, ya. Ini kita rubah kebiasaan kita, sebelum tidur biasanya kita baca medsos, ya, sampai ketiduran. Siapa yang ketiduran dari baca medsos dia sambung di pagi hari. Oh, lupa tidur, besok dilanjut. Maka kita rubah, ada kebiasaan kita baca Quran di malam hari. Kita ini umur tidak tahu kapan mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan kita rubah. Hidup manusia sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan, ya. Dia bisa menciptakan kebiasaan tradisinya, bisa kok. Kebiasaan dia begini, makanan aja kita bisa rubah kok. Tadinya suka gula kita bisa rubah enggak suka gula, bisa enggak? Bisa. Tadinya kita suka kopi anak muda, karena sudah tua kita rubah jadi kopi orang tua. Tidak pakai gula lagi. Akhirnya kopi yang tidak pakai gula jadi enak. Ya. Saya dulu suka kopi pakai gula, kopi manis.
Kalau ada lihat orang masih muda minum kopi pahit, saya bilang kamu itu minumnya kopi ake-ake. Akhirnya sekarang saya terjerumus. Akhirnya saya minum kopi sekarang tanpa gula. Jadi menunjukkan tubuh bisa berubah. Kebiasaan itu bisa kita ciptakan. Kebiasaan bisa kita ciptakan dengan keinginan kita yang kuat, dengan circle baru, dengan lingkungan baru, dengan kerjaan baru. Dulu mana orang tertawa gimana ada online. Sekarang bisa. Setelah ada kondisi menjadikan orang enjoy dengan online. Yang dulu rapat teman-teman kantor kalau rapat harus bertemu dengan jarak jauh biaya banyak sampai apalagi kalau rapat besar bisa miliaran, semua berangkat ke suatu kota. Sekarang tidak pakai biaya ya. Pakai biaya tinggal beli tahu isi sudah selesai. Kemudian rapat ya. Jadi maksud saya apa namanya habit ya, kebiasaan itu bisa diadakan, bisa dibuat. Maka kebiasaan kita yang mungkin malam hari kita biasa nonton berita, coba kita rubah ya. Meskipun baca 1 halaman, 2 halaman ya. Kalau bisa kita biasakan dengan istri, misalnya sayang coba kalau istri masih muda kita bilang sayang, kalau dia tua bilangnya apa? Bu. Sayang juga lah ya, sayang ya. Jangan coba dengar Abi baca dulu ya. Baca 2 halaman atau murajaah bareng atau kita baca bareng baca sama-sama baca 2 halaman. Kita rubah aja kebiasaan tradisi. Kita jalani tidak terasa setiap hari kita ada kita punya amalan sedikit tambah banyak. Kalau kita hari 2 halaman, satu lembar atau 2 lembar, sebulan sudah berapa? Sudah banyak ya. Itu tinggal kebiasaan. Maka di sini menunjukkan dianjurkan baca Quran di malam hari. Itu lebih afdal daripada siang hari. Inna nasyi'atal laili ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Allah mengatakan bahwasanya bacaan malam hari itu lebih mengena. Bacaan malam hari lebih mengena ya. Enggak apa kita baca sebelum tidur atau kita baca pas bangun tidur, kita baca salat malam. Yang penting ada bacaan Quran di malam hari. Orang yang pengen tidur silakan tidur dia. Ustaz saya baca Quran nanti pas salat malam. Silakan. Tergantung kesempatan ya. Dan kemudian juga dalam hadis kata Rasulullah sallam, "Innas saum wal Qur'an yushaffa'ani." Bahwasanya Al-Qur'an dan puasa diberi izin untuk memberi syafaat. Maka as-saum puasa berkata, "Mana'tuhu min at-ta'am wasyarab fasyafi'ni fih." Ya Allah, sungguhnya aku telah mencegahnya di siang hari dari makan dan minum, maka izinkanlah aku untuk memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Wa yaqulul Qur'an, Al-Qur'an berkata, "Ya Rabbi mana'tuhu minan naum." Aku mencegahnya dari tidur malam, menunjukkan dia terbangun atau baca sebelum tidur. Yaitu seakan-akan Quran berkata, "Ya Rabbku, aku kurangi tidur malamnya." Karena baca aku, fasyafi'ni fih, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Kata Nabi, fayusyaffa'ani, maka Al-Qur'an dan puasa diberi izin untuk beri syafaat kepada orang yang puasa dan orang baca Quran. Di sini isyarat bahwasanya Al-Quran mengatakan mana'tuhu minan naum. Aku mencegah dia dari tidur malam. Berarti mengurangi tidur malamnya. Ini isyarat baca Quran di malam hari lebih afdal. Meskipun baca Quran kapan saja baik, tapi lebih afdal di malam hari. Dalil berikutnya juga ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang disiksa di alam barzakh, disiksa, maka Rasulullah bertanya, Rasulullah bertanya, siapa orang itu yang disiksa? Kata malaikat Jibril, rajulun atahullahu al-Qur'an, atau Allah ajarkan dia Al-Qur'an, fahuwa yanamu anhu bil-lail wa lam ya'mal bihi fin nahar. Fahuwa yanamu anhu bil-lail, dia malam hari tidur tidak dibaca dan siang hari tidak dia amalkan. Menunjukkan ada isyarat baca Quran di malam hari apa? Baik ya. Ya. Jadi ibu-ibu ajak suaminya untuk baca Quran di malam hari ya. Kebiasaan ciptakan habit agar kita semangat untuk baca Quran. Demikian juga dalam surat Ali Imran 113 Allah berfirman, "Laisu sawa." Tidaklah sama antara Alkitab satu dengan yang lainnya. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-lail. Ya, maksudnya mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam, ya.
Dan baca Quran terbaik kata Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah dalam salat. Bacaanku terbaik adalah dalam salat. Dan ini benar. Kenapa baca Quran terbaik dalam salat? Karena dalam salat kita sedang connecting dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kita lebih fokus membaca apa yang kita baca. Apalagi seorang baca dari hafalannya. Maka kalau bisa baca Quran malam hari yang terbaik, kalau tidak bisa kapan saja, mau siang hari, mau sore hari. Al-Quran dianjurkan untuk dibaca kapan saja. Tapi di sini siapa yang biasa baca Quran malam hari, ukuran tertentu, kadar yang biasa dia bisa baca, kemudian dia ketiduran, baik dia baca Quran, sebagian dari tafsiran Asy-Syaukani rahimahullah, baca Quran saja, atau dia baca dalam salat malam, yaitu salat malamnya, kemudian dia ketiduran, maka dia baca di waktu siang, di waktu pagi, yaitu antara waktu salat fajar sampai zuhur, yaitu dia boleh baca jam 6, dia boleh baca jam 7, dia boleh baca jam 8, dia boleh baca jam 11, pokoknya sebelum salat zuhur. Maka kutiba lahu ka'annama, maka dicatat baginya ka'annama qara'ahu minal lail, seakan-akan dia baca di malam hari. Tapi ini menunjukkan ada beda pahala enggak antara pagi dengan malam? Ada. Dia baca di pagi hari, tapi kata Nabi seakan-akan dia baca di malam hari, menunjukkan baca di malam hari lebih apa? Lebih afdal. Dan subhanallah, malam hari itu waktu banyak orang buang-buang. Makanya Rasulullah SAW wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditha ba'dahu. Adalah Rasulullah SAW tidak suka orang tidur sebelum Isya, dan tidak suka orang ngobrol setelah Isya. Kenapa? Karena malam itu panjang. Kalau orang sudah mulai buka obrolan setelah Isya tanpa ada tujuan, maka akan waktunya terbuang. Terbuang. Maka hendaknya dia isi dengan kebaikan. Di antara kebaikan yang biasa dia isi, dia ibadah dengan baca Quran, Dia baca Quran ya. Kemarin saya ketemu ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu, ini waktunya ngaji, mulutnya berhenti dulu, jangan makan terus. Kata ibu-ibu tersebut, dia bilang, Ustadz, ini biar kita tidak gibah, makanya kita makan terus. Jadi mencegah gibah dengan ngemil. Katanya ngemil obat gibah. Ada aja ibu-ibu ya. Memang ibu-ibu hebat ya, ibu-ibu. Ya, katanya ngemil untuk mencegah apa? Gibah. Jadi kita bisa ambil faedah bahwasanya disunahkan kita punya wirid tertentu tiap hari. Kita rutinkan, bahkan kalau kita tidak sempat baca, kita baca di waktu yang lain. Kalau tidak kita baca di waktu yang lain, ini di antara faedahnya. Kalau kita tidak baca di waktu yang lain, maka kebiasaan kita akan hilang. Hari ini kita tidak baca, besok tidak baca. Tapi hari ketiga kita baca, hari keempat kita baca. Terus kita libur lagi hari ke-6, ke-7, 8. Nanti kita susah lagi untuk mengulangi lagi. Tapi kalau kita punya komitmen sehingga kita tidak baca di malam hari, kita ganti baca di siang hari, ini rutinitas kita tidak terganggu karena kita ada komitmen. Seperti kalau kita bulan Ramadan, kita belum selesai, kita punya target 1 hari 2 juz, 3 juz, kita enggak sempat baca malam hari, kita lanjutkan pagi hari. Pokoknya 1 hari target. Tatkala 1 hari kita enggak bisa baca, kita diqadha di hari berikutnya. Sehingga kita baca hari kedua, kita baca 6 hari 6 juz, baca 6 juz. Ini salah satu metode yang Rasulullah ajarkan agar kita bisa continue, sehingga seorang yang tidak sempat menjalankan rutinitasnya, dia menggantinya di waktu yang lain. Terkait dengan insyaallah nanti kita bahas ya. Dan saya ulangi lagi, untuk meruntinkan suatu, jangan langsung banyak-banyak. Tadi Rasulullah mengatakan au syai'in minhu, ataupun sedikit. Jadi yang penting continue. Di antara faedah amal sedikit tapi continue, kata Nawawi rahimahullahu taala, al-qalilud daimu khairun minal katsiril munqati'. Sedikit tetapi continue lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Li'anna bidawamil qalil tadumu ta'ah, karena dengan sedikit yang continue maka ketaatan akan continue. Wa dzikru, ya, tadumu ta'atu wa dzikru, maka ketaatan, zikir, ingat Allah continue.
Wal muraqabatu wan niyyatu wal ikhlasu wal iqbalu 'alal khaliq subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang continue merasa diawasi Allah, niat pun juga selalu continue, ikhlas continue, semangat juga continue. Wa yuthmirul qalilud daim, dan akhirnya sedikit yang continue akan membuahkan hasil. Haitsu yazidu 'alal katsiril munqati adhafan katsira, akan membuahkan hasil yang banyak daripada suatu yang banyak namun terputus-putus. Jadi dengan sedikit itu kita semangat, ibadahnya semangat. Tapi kalau kita paksa, saya pingin satu hari harus 1 juz tanpa ada muqaddimah, pokoknya padahal kita maksa, akhirnya kita ibadahnya ngantuk-ngantuk. Ini kurang baik. Ibadah itu bagus kalau dikerjakan dengan kondisi apa? Semangat. Dalam kondisi semangat. Makanya Rasulullah mengatakan, "Alaikum minal amali ma tutiqun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Wahai manusia sekalian, hendaknya kalian melakukan amal yang kalian mampu. Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma duwima alaihi wa inqal. Sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Ketika Rasulullah mengatakan lakukan amal yang kalian mampu, menunjukkan agar kita melakukannya dengan semangat. Apapun amal tersebut, baca Quran, sedekah, kita mulai dari sedikit-sedikit. Ya, saya mau sedekah setiap pekan 200.000. Enggak apa-apa, tapi kita kontinu. Jadi langsung 1 juta tapi banyak kali, besok berhenti. Tahun depan lagi lah baru. Tapi kalau kita sedikit, kita memberikan dengan semangat. Meskipun sedikit. Ada orang kasih 10.000. Ada yang kasih 50.000. Ya, semakin banyak duit 100.000 ya. Ada yang kasih dolar ya. 100 dolar, ada nggak ada? Ya, yang punya duit, kalau nggak punya duit yang ngelihat doang, masya Allah ya. Jadi orang beda-beda, tapi dia berusaha sedekah dengan apa? Dengan semangat ya. Ada kawan dia naik mobil kemana-mana dia siapin 10.000. Jadi 10.000 dilipat-lipat. Jadi setiap kasih bukan 2.000 apa? 10.000. Kalau kasih 10.000, oh ya. Semoga selamat Pak Haji. 10.000. Kalau 2.000, ya. 10.000 Pak Haji. Ya, macam-macam. Jadi maksud saya sedikit tapi continue. Kalau sudah kita punya kemampuan, kita tambah lagi. Jadi continue itu sangat bernilai, sangat bernilai. Kalau kita tidak bisa lakukan, kita ganti di waktu lain sehingga rutinitas kita bisa terjaga. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini Abdullah sahabat junior, bapaknya Amr bin Al-As sahabat senior ya. Kakek mereka Al-As bin Wa'il, kafir ya. Sehingga ketika kita baca Abdullah bin Amr bin Al-As, kita bilang Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati keduanya, yaitu Abdullah dan bapaknya. Kalau kakeknya juga Islam, sahabat, kita bilang radhiyallahu taala anhum, tapi karena yang Islam cuma 2, sahabat cuma 2, kita bilang anhuma. Anhuma itu menunjukkan 2, yaitu Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Dan sahabat banyak yang namanya Abdullah, seperti Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Yang senior Abdullah bin Mas'ud. Adapun Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ini semua junior ya, junior. Salah satu yang, dan ini 4 Abdullah ini banyak meriwayatkan hadis. Baik Abdullah bin Abbas yaitu Ibn Abbas, atau Abdullah bin Umar atau Ibn Umar, atau Abdullah bin Amr bin As, atau Abdullah bin Mas'ud. Kalau dibilang Abdullah biasanya Abdullah bin Mas'ud. Semuanya sahabat yang minal muksirin, yang banyak meriwayatkan hadis. Tapi di antaranya Abdullah bin Amr bin As. Kata beliau, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, yaitu Abdullah bin Amr bin As, janganlah kau seperti si fulan. Kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Dia tadinya salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini Rasulullah SAW menasihati Abdullah bin Amr bin As. Dan dia anak muda masih junior. Rasulullah SAW mengingatkan, kamu jangan seperti si fulan. Nah, apakah Rasulullah menyebut nama si fulan atau tidak? Ya. Bisa jadi Rasulullah mengatakan jangan seperti si dia. Dianya Rasulullah tidak sebutkan siapa. Atau mungkin Rasulullah sebutkan nama karena untuk menasihati, tapi Abdullah bin Amr bin As ketika meriwayatkan dia tidak sebut nama.
Wallahu alam bisawab, siapa yang menyembunyikan nama tersebut? Sebagian ulama menafsirkan nabi yang tidak menyebutkan namanya. Dan ini banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan ma balu aqwamin. Kenapa ada kaum yang melakukan demikian-demikian? Ya. Kenapa ada seorang yang demikian-demikian? Rasul tidak sebut nama. Ini diantara metode Nabi dalam memberi nasihat. Dan ini baik. Terkadang kita tidak perlu menyebut nama. Kita hanya sebut saja kenapa ada orang begini, kenapa ada orang begitu, tanpa harus menyebut nama. Dan itu ada faedahnya. Faedah pertama, orang tersebut, ya mungkin orang sudah pada tahu, tapi dia tidak lebih tersinggung daripada kalau disebut apa? Namanya. Karena masih ada kemungkinan maksudnya orang lain. Yang kedua, orang tersebut ketika tidak disinggung secara langsung, dia lebih mudah untuk menerima nasihat. Dia lebih mudah untuk menerima nasihat. Jadi kalau si fulan bin fulan, langsung ketahuan. Ya. Tapi kalau ada orang yang begini, jangan seperti itu. Mungkin dia tersinggung, oh ini kayak seperti saya. Apa maksudnya orang lain, tapi dia merasa dia juga melakukannya, maka dia lebih mudah untuk menerima nasihat karena tidak langsung dituding secara langsung. Yang ketiga, manfaatnya hati orang bisa berubah kalau dia sudah baik sehingga dia keluar daripada hal tersebut. Tapi kalau sudah disebut namanya, kemudian sudah masuk berita, sudah ditersebar, maka stempel sampai jejak digitalnya tidak bakalan hilang. Jejak digital tidak bakalan hilang. Oleh karenanya sebisa mungkin kalau kita menasihati tanpa harus menyebut nama yang terbaik, kecuali terpaksa. Khawatir orang tersebut berubah, ketika dia sudah berubah jejak digitalnya tidak hilang ya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, janganlah kau seperti si fulan. Rasulullah tidak sebut namanya. Sampai ada sebagian ulama mencoba mencari siapa si fulan yang dimaksud, dia enggak ketemu. Ya memang mungkin Rasulullah tidak sebut namanya. Karena yaqumu al-lail, kenapa jangan seperti si dia? Karena dia dulu itu salat malam. Fataraka qiyamal lail, kemudian ditinggalkan salat malam. Ini Rasulullah mencela. Kita tahu salat malam sunnah atau wajib? Sunnah. Tentu sunnah apa definisinya? Sunnah jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak mengapa. Tetapi ketika sunnah tersebut sudah jadi rutinkan, kemudian ditinggalkan menjadi tercela, meskipun tidak dosa, tapi tercela. Buktinya Rasulullah bilang, kamu jangan seperti si fulan. Kenapa? Dia tadinya salat malam, kemudian dia tinggalkan. Apakah si fulan tadi berdosa? Tidak. Cuma sayang, jadi tercela, ada rutinitas yang sudah dia bentuk, kemudian dia tinggalkan karena bukan uzur syar'i, Maka janganlah kau seperti dia. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya continue dalam suatu ibadah mendapatkan nilai plus di sisi syariat, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan perkara sunnah yang sudah dirutinkan, sudah menjadi habit seseorang, kemudian tiba-tiba dia tinggalkan tanpa uzur syar'i, maka ini tercela. Ya, tercela berarti dia sayang ada istilahnya produsen pahala yang bisa dia lakukan ternyata berhenti ya produksi pahala tersebut. Ada cara agar dia bisa menghasilkan pahala setiap hari, dengan kebiasaannya akhirnya terhenti. Dan kita hidupnya cuma sementara. Kalau kita tidak menjebak diri kita dalam kebiasaan-kebiasaan berpahala, kita akan merugi. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu seperti pedang. Jika kau tidak patahkan pedang tersebut, maka pedang tersebut yang akan memenggalmu. Waktu itu begitu, kalau tidak kita paksa untuk manfaat kebaikan, biasanya dia giring kita pada yang tidak bermanfaat atau bahkan maksiat. Maka seorang berusaha menjebak dirinya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jika tidak, waktunya akan terbuang. Di antaranya dia menciptakan kebiasaan-kebiasaan seperti tadi, rutin baca Quran, rutin salat malam, rutin silaturahmi, rutin zikir pagi petang, rutin bersedekah, rutin ikut pengajian, rutin baca buku agama, rutin cari nafkah, rutin telepon keluarga jauh, rutin kunjungan kepada teman dengan niat untuk menyambung tali ukhuwah. Bikin kebiasaan, bikin kesibukan. Jangan seorang muslim bengong aja, bengong, scroll, bengong setengah jam lewat, film Korea, film India. Habitnya apa? Nonton Korea. Iya ada judul baru, seri 1, seri 2. Habis waktu ya. Maka jebak diri untuk melakukan kebaikan. Kalau ibu nggak ada kegiatan, ya buka Shopee. Apalagi selain Shopee apa? Topet. Paling parah kalau kita khawatir GoFood. Aduh. Ini bakalan gemuk ini, katanya untuk biar tidak gibah katanya. Jadi, kalau kita nggak ada kegiatannya gitu. Sekarang sarana untuk menghabiskan umur banyak banget. Sarana menghabiskan umur banyak.
medsos, grup-grup WhatsApp, nah itu sarana menghabiskan apa? Umur ya. Umur dibuang-buang. Telegram, Instagram, TikTok, apalagi? Twitter, Facebook, iya Instagram ya. Kadang satu orang akunnya 2, 3, akun satu akun yang soleh, akun 2 akun abu-abu, akun 3 akun bermasalah. Subhanallah, macam-macam. Habis waktu. Baik, kita yang sudah berusia seperti kita ini sudah saatnya kita tobat ya. Kalau kita enggak tobat 40 tahun ke atas, mau tobat kapan lagi ya. Dahulu disebutkan kana ahlul Madinah idza balagha ahadum 40 sana aqbala alal akhirah. Disebutkan tentang ciri-ciri penduduk kota Madinah di zaman dahulu, di zaman tabi'in, zaman Imam Malik. Kalau salah seorang dari mereka sudah mencapai usia 40, sudah sibuk dengan akhirat. Sudah waktunya main-main sudah berhenti. Sementara kita di zaman sekarang 40 baru nakal. Nakal. Baru main moge lah, bukan nakal. Maksudnya mulai banyak kesibukan yang kurang jelas ya. Main inilah, main padel berlebih-lebihan lah. Main apalah, semuanya baik tapi jangan berlebihan. Tapi maksudnya 40 ini baru orang udik ya, baru apa? Udik ya. Ya. Sampai ada seorang, kamu umur segini masih main gitu. Ya, dia enggak sebut main apa ya, pokoknya main itu. Kenapa? Berarti kamu kurang bahagia. Saya dulu waktu kecil semua permainan sudah saya lakukan. Kamu kecil kurang main makanya. Sekarang baru main-main kebanyakan. Jadi kita sekarang kalau 40 ke atas kita harus lebih banyak fokus untuk apa? Akhirat. Tentu dengan dunia kita jalani. Enggak mungkin kita bisa sampai akhirat tidak lewat dunia. Dunia kita jalani. Tapi kita harus menjadikan akhirat selalu di hadapan kita. Harus selalu di hadapan kita. Maka hadis ini menunjukkan rutinitas seorang kebaikan bisa berhenti. Maka jangan seperti itu. Seorang kalau sudah rutin, dia menyesuaikan jadwal yang lain agar rutinitasnya tidak terganggu. Saya ada orang, Syekh Abdul Razak cerita tentang muridnya yang meninggal ketika sedang berdakwah di Afrika kemudian ditembak. Ya. Namanya Syekh Al-Walid Al-Ali, dia punya buku tentang Ibnul Qayyim 3 jilid, saya punya bukunya ya. Doktor ya dalam bidang akidah. Dia punya kebiasaan yang tidak bisa dia rubah, yaitu setiap pada asar dia ngobrol sama bapaknya. Semua jadwal pengajian apapun harus menyesuaikan jadwal dia. Jadi kalau habis asar dia ketemu bapaknya, dia ngobrol, siapin kopi, ngobrol seperti layaknya teman. Sampai kalau bapaknya umroh sama dia, safar sama dia, karena anaknya ini menyenangkan ayahnya. Karena anaknya sengaja untuk menjadwalkan rutin ngobrol sama bapaknya. Ya. Sehingga ada apapun kegiatan, saya punya jadwal rutin. Jadi harusnya kita bisa begitu. Semua jadwal kita dunia kita sesuaikan dengan jadwal rutinitas ke akhirat kita. Namun kenyataan yang terjadi, jadwal akhirat kita jadi tumbal karena ada dunia. Itu kenyataan yang menimpa sebagian kita. Kalau bukan semua kita ya. Maka jangan sampai seorang sudah punya rutinitas kebaikan kemudian dia rubah. Antum kalau sudah punya kebaikan berbuat baik sama tetangga jangan rubah. Terus continue. Kalau antum lupa antum qadha ya. Antum punya kebuat baik, punya jadwal kebaikan sama misalnya ponakan, lakukan, jangan pernah berhenti, lakukan terus. Antum punya jadwal kebaikan untuk telepon, misalnya telepon kawan, ya antum ada waktu telepon ya, ada waktu-waktu sebulan sekali kayak. Yang penting ingat dia punya jasa dulu pernah main sama saya. Pernah saya sering tidur di rumahnya ya. Pernah dulu kita makan bareng-bareng. Ya zaman-zaman dahulu jangan dilupakan ya. Kita sambung lagi dalam kebaikan. Maka rutinitas yang sudah kita lakukan itu kebaikan punya nilai plus. Dan kalau kita tinggalkan kita tercela. Meskipun tidak berdosa tapi tercela. Kapan kita tinggal? Kecuali kita meninggalkannya untuk rutinitas yang lebih baik. Baik. Misalnya kita rutin kasih tetangga kita 100.000 setiap bulan, kita ganti jadi 3 juta per bulan. Ya, itu boleh. Itu boleh dirubah. Nah, kalau gitu rutinitasnya boleh dirubah. Kalau ada. Kalau enggak ada ya sudahlah. Akhirnya kita jadi tetangganya aja deh, itu 3 juta tiap bulan. Jadi mas saya ini kalau kita tidak memanage, tidak mengatur, tidak menjadwalkan, kita yang terjadwalkan akhirnya umur kita habis. Apalagi yang sudah jenggot udah putih semua. Saya enggak tunjuk siapa ya. Saya cuma bicara secara umum. Yang rambutnya udah putih semua, saya enggak lihat siapapun ya. Yang masing-masing tahu diri ya.
Kalau udah putih semua, udahlah, saatnya udah berhenti yang enggak jelas ya. Lakukan yang jelas-jelas. Kita pingin masa depan kita di alam barzah indah ya. Gimana mau alam barzah indah sebenarnya kita kurang modal. Harus banyak modal, harus banyak deposit amal soleh. Bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW memotivasi Abdullah bin Umar, tadi Abdullah bin Amr bin As, ya. Rasulullah berkata, "Ni'mar rajulu Abdullah, law kana yaqumul lail." Ya, sebaik-baik lelaki atau anak muda adalah Abdullah bin Umar seandainya dia salat malam. Rasulullah tidak bilang dia langsung, Rasulullah bikin kabar. Itu anak itu misalnya anak itu baik sekali, sayang dia tidak sholat malam. Kira-kira begitulah. Itu anak baik sekali, sayang dia tidak sholat malam. Akhirnya kabar ini sampai kepada Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Sama, Abdullah bin Umar bin Khattab, Al-Khattab juga tidak beriman. Makanya Abdullah beriman, Umar beriman. Makanya radhiyallahu anhuma Abdullah bin Umar. Ketika mendengar ini saling menyatakan, maka setelah mendengar hadis itu pujian Nabi, maka Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat malam ya. Ya, kadang-kadang kita mengatakan orang, wah kau ini sebenarnya sempurna, cuma kau pelit. Seandainya kau tidak pelit, Masya Allah. Itu cara nasihat juga. Kita kalau nasihat orang, aduh kau ini saya lihat Masya Allah, cuma satu kekurangan yang saya lihat agak mengganggu kesempurnaanmu. Kau suka marah-marah. Seandainya kau tidak suka marah-marah, Masya Allah ya. Ya. Ya, dia semangat, jadi oh iya benar ya saya ada kekurangan ya. Tapi kalau dasar pemarah dia sudah enggak terima dulu. Tapi kalau kita puji dulu, kau lelaki terbaik, cuma ada kekurangan seandainya kau begini. Kau ini sudah Masya Allah, kau sudah ini, cuma sayang kau belum haji. Kalau kau haji lebih sempurna. Jadi semangat termotivasi untuk apa? Untuk haji. Jadi Rasulullah SAW di lain sisi memotivasi agar menjadi seorang sempurna dengan salat malam. Di lain sisi Rasulullah mencela orang yang tadinya salat malam kemudian berhenti. Ini ibadah. Salat malam luar biasa, maka seorang berusaha ada waktu untuk salat malam. Hadis berikutnya juga tentang salat malam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatatu salatu minal lail min waj'in aw ghairihi shalla minan nahari thintai asyrata rak'ah. Rawahu Muslim. Kata Aisyah, dan Aisyah yang lebih tahu tentang kegiatan Nabi di rumah. Ya. Rasulullah punya kegiatan di luar rumah dan di rumah. Yang tahu kegiatan Nabi dalam rumah siapa? Istri-istrinya. Sehingga istri-istrinya meriwayatkan bagaimana kegiatan Nabi ketika dalam rumah yang tidak diketahui oleh para sahabat. Sampai sebagian sahabat tanya istri-istri Nabi, bagaimana kebiasaan Nabi ketika di rumah? Karena yang tahu istri-istri Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah SAW jika terluput dari sholat malam karena sakit atau karena yang lainnya. Karena seorang terkadang sakit tidak mampu, atau ketiduran, atau karena kesibukan, atau karena ada perang, karena ada musibah, ya banyak hal sehingga dia tidak bisa sholat malam seperti kebiasaannya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Shalla minan nahari, maka Rasulullah SAW sholat di siang hari 12 rakaat. Kenapa? Karena kebiasaan Nabi 11 rakaat. Kalau dia tidak sempat sholat di malam hari 11, maka dia ganti di siang hari berapa? 12. Dari situ Syekh Utsaimin rahimahullah mengambil faedah, siapa yang biasa sholat malam cuma gabung sholat malam sama witir misalnya 5 rakaat, karena dia selalu bangun menjelang subuh, maka dia tidak sempat, dia bangun terlambat, dia sholat di siang hari berapa? 6 rakaat. Siapa yang biasa 7 rakaat, dia sholat berapa? 8 rakaat. Ini menunjukkan dianjurkan kita mengkontinyukan jumlah tertentu dalam sholat. Bukan sunnah Nabi, bukan, tapi dalam rangka kontinu tadi. Jadi sunnah Nabi apa? Rutinnya, bukan jumlahnya, paham? Jumlah terserah. Ada yang sholat 20 rakaat, 30, bebas, masing-masing orang beda. Imam Ahmad kebiasaannya sholat 300 rakaat setiap hari. Kalau lagi ketika sakit dia disiksa, dicambuk, maka dia jadi 150 rakaat per hari. Ya. Kalau kita lagi sehat berapa? Wallahu a'lam. Kalau sakit, ya aduh nggak tahu. Di jamak-jamak kalau sakit. Sampai tanya Ustaz, boleh saya jamak enggak? Kamu musafir? Enggak Ustaz, sakit. Kalau bisa dijamak. Bisa dikosor enggak? Enggak boleh kalau dikosor. Jamak kalau tergantung sakitnya. Kalau cuma sakit panu enggak boleh. Sakit jerawat enggak. Jadi Rasulullah SAW karena kebiasaannya biasa 11, terkadang beliau 13.
Ketika beliau tidak salat 11 rakaat di malam hari, maka beliau salat 12 rakaat. Maka apa yang disebut qadha atau bukan? Ada khilaf. Ada yang bilang qadha, ada yang bilang bukan. Kenapa? Karena salat witir enggak bisa diqadha. Salat witir waktunya adalah di malam hari. Ada yang mengatakan salat maghrib itulah witir siang. Adapun malam hari salat witir. Maka Rasulullah SAW mengganti saja biar dapat pahala yang sama. Beliau tambah 1 rakaat karena salat witir harus di malam hari. Kalau diganti di siang hari, maka jadi salat biasa. Salat biasa. Ada yang mengatakan qadha tapi tambah 1 rakaat. Intinya Rasulullah menggantinya di siang hari. Rasulullah menggantinya di siang hari. Subhanallah, datang dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kalau seorang pun tidak sempat mengganti ya, karena ada urusan dan dia karena kalau itu kebiasaannya tetap dapat pahala ya. Seperti kata Nabi SAW, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang sakit atau bersafar, maka tetap dicatat pahalanya dari yang biasa dia kerjakan. Misalnya ketika dia tidak musafir, lagi mukim, dia biasanya salat rawatib. Dia biasanya salat apa? Rawatib. Dia biasanya salat 4 rakaat, duhur, asar, isya. 4 rakaat. Ketika dia musafir, dia qashar semua. 4 jadi berapa? 2. Tetap dicatat pahala 4. Dan tidak dia karena sunnahnya ketika musafir salat berapa? Rakaat 2 rakaat, diqashar. Kemudian dia tidak salat qabliyah dan ba'diyah. Padahal ketika dia mukim dia biasanya qabliyah dan ba'diyah. Kenapa? Karena sunnahnya kalau kita sedang safar dan kita mengqashar salat tidak qabliyah dan ba'diyah, kecuali qabliyah subuh. Ya. Maka ketika itu meskipun dia tidak mengqadha karena memang sunnahnya tidak dilakukan. Ini contoh ada suatu kegiatan yang tidak dilakukan karena memang sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya kalau kita mukim salat sempurna, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, kita ada namanya qabliyah dan ba'diyah. Kalau kita musafir, sunnahnya bukan 4 tapi berapa? 2. Tapi pahalanya seperti 4 ya. Kemudian dia tidak salat qabliyah ba'diyah tapi pahalanya seperti dia salat qabliyah. Kenapa? Karena yang Allah nilai kebiasaannya. Allah nilai kebiasaan. Kebiasaan dia kalau lagi tidak musafir dia salatnya demikian. Sama kalau dia sakit, biasanya dia sehat, dia puasa Senin Kemis, dia biasanya puasa Ayyamul Bid atau dia puasa Daud. Ketika dia sakit berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dia tidak bisa karena dia sakit atau dia kena mah, enggak mungkin lagi puasa. Puasa dia akan kena GERD atau masalah dalam perutnya, ya. Maka kemudian dia tidak berpuasa bertahun-tahun bahkan sampai meninggal tetap dicatat. Subhanallah. Kenapa? Allah tahu kalau dia sehat dia bakalan sering puasa. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, keringanan. Maka mumpung kita masih bisa, kita lakukan ibadah yang sehingga menjadi rutin kita. Kalau sudah jadi rutin kita, kemudian kita berhalangan, tetap dicatat karena Allah tahu seandainya dia tidak ada halangan dia akan melakukannya. Seperti Nabi SAW mengatakan, Inna bil Madinah la rijalan ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiran illa kanu ma'akum habasahumul uzur. Ketika Rasulullah SAW kalau enggak salah perang Tabuk, Rasulullah mengatakan sungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian berjalan melewati lembah, melewati perjalanan jauh kecuali mereka sedang berjalan bersama kalian. Artinya pahalanya sama. Kenapa? Mereka terhalangi dari uzur karena kebiasaan mereka ikut berjihad. Cuma kali ini mereka beruzur. Uzur mereka banyak. Ada yang sakit, ada yang tidak punya tunggangan, ya. Tapi seandainya mereka sehat dan punya tunggangan, mereka bakalan jalan bersama kalian. Sehingga yang Allah nilai adalah kebiasaan seseorang. Makanya saya berharap kalau kita masih kuat, ya, masih agak muda, ya, atau sok muda, ya, kemudian kita masih kuat. Kita punya kebiasaan baca Quran. Nanti suatu saat kalau kita udah tua, kita enggak mampu seperti waktu muda. Mudah-mudahan tetap dicatat. Oleh karenanya ketika sebagian orang ateis mengatakan, bagaimana Tuhan tidak adil? Tuhan orang Islam tidak adil. Katanya ada orang melakukan maksiat selama 60-70 tahun, dia kafir, kemudian dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Ini enggak adil. Harusnya kalau dia mau disiksa juga 60-70 tahun. Apa bantahannya? Bantahannya banyak, di antaranya dikatakan seandainya Allah kasih dia umur 100 tahun, dia akan maksiat 100 tahun. Seandainya kalau Allah kasih dia umur 1 juta tahun, dia akan maksiat 1 juta tahun. Makanya dia umur 70 atau 7 tahun sama saja. Karena Allah tahu kebiasaan dia. Sebagaimana seorang mukmin, meskipun dia hanya beramal soleh hanya 60 tahun, dia akan diberi pahala surga selama-lamanya. Kenapa? Allah tahu kebiasaannya orang ini. Kalau dia hidup lama, dia pun akan tetap beribadah kepada Allah. Makanya ketika orang kafir minta untuk dikembalikan ke dunia,
Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan sadar, kami akan soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan maksiat lagi dan mereka hanya berdusta ketika mengatakan kami akan sadar. Jadi Allah Maha baik, Allah menilai kebiasaan seseorang. Ini contoh, bahkan kita tidak mengqadanya pun tetap dapat pahala, ya. Karena memang tidak ada waktu untuk mengqadha, ya. Seperti ibadah yang tidak bisa qadha, seperti kata Syekh Utsaimin, seperti salat wudu. Ada orang terbiasa salat sunnah wudu. Setiap habis wudu dia salat. Kemudian suatu hari dia lagi habis wudu, kemudian ada kesibukan, akhirnya sudah lewat sejam, maka tidak disunnahkan untuk mengqadha salat sunnah wudu, karena salat sunnah wudu dikerjakan selepas wudu langsung. Tapi apakah dapat pahala? Tetap salat sunnah wudu tetap dapat pahala. Kenapa? Karena itu habitnya, karena itu kebiasaannya. Faham? Seorang biasa salat tahiyatul masjid, tapi qadarullah ketika itu dia datang, dia perut sakit hingga dia duduk, atau dia masuk masjid dalam kondisi batal, sementara dia mungkin harus ikut pengajian sehingga dia beruzur tidak salat. Tidak mungkin setelah 1 jam kita bilang salat tahiyatul masjid lagi, enggak, karena sudah terlalu lama jedanya. Beda kalau dia baru duduk baru 1 menit, itu masih boleh. Kalau sudah 1 jam, setengah jam, sudah lewat waktunya, maka tetap dicatat kebiasaannya salat tahiyatul masjid. Seperti itu, ya. Jadi ini diantara anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan datang dalam satu hadis. Rasulullah mengatakan, "Man ata ala firashihi wa nawa an yakuma minal lail, faghalabathu ainahu hatta asbah." Siapa yang mendatangi tempat tidurnya, kemudian dia niat untuk salat malam, ternyata dia ketiduran sampai pagi hari, maka tetap dicatat baginya pahala salat malam. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi minallah. Adapun tidurnya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidur tetap dapat pahala salat malam. Kenapa? Karena itu kebiasaannya. Karena itu kebiasaannya. Maksudnya Allah memilih dari sisi kebiasaan. Tapi kalau seorang mampu untuk mengqadhanya, hendaknya dia mengqadha supaya rutinnya bisa terjaga. Tapi ada kadang tidak bisa qadha pun tetap Allah catat pahalanya. Ya. Allah taala alam bisawab. Di sini Rasulullah SAW kebiasaannya adalah salat 11. Ketika beliau tidak salat malam karena ada sakit atau yang lainnya, maka beliau ganti menjadi 12 rakaat. Dan ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat kepada kita semua untuk semangat salat malam. Semangat salat malam sampai datang hadis-hadis untuk perhatian sama salat malam. Tadi hadis pertama, kalau mau tidur niat salat malam. Seandainya kau ketiduran pun tapi niat yang sungguh-sungguh. Niat sungguh-sungguh. Seandainya kau pun ketiduran, kau tetap dicatat salat, pahala salat malam. Maka seorang tidur misalnya di awal, jangan begadang, dia sudah pasang weker ternyata dia ketiduran. Ya sudah, Allah kasih sedekah sama dia. Sudah ketiduran dapat pahala salat malam. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita mau tidur niatkan salat malam. Ya. Sehingga pahala berjalan. Tidur kita juga dapat pahala. Sebagian perkataan Muadz bin Jabal, "Innila ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Aku berharap dapat pahala dengan tidurku sebagaimana aku berharap dapat pahala dengan salat malamku. Jadi dua-duanya dapat pahala. Ini mengisyaratkan kita kalau tidur jangan asal tidur, tapi pasang niat. Jangan asal tidur. Tapi kalau kita tidur sambil nonton medsos, biasanya enggak ada niat. Niatnya besok lanjutin lagi, tapi ketiduran. Sayang, hari-hari kita lewati, tidur kita enggak dapat pahala. Tapi kalau sekedar mau niat, tapi niatnya harus serius. Mau salat malam deh. Ya. Tapi enggak serius, akhirnya juga tidak bangun. Tapi kalau sudah niat serius, kemudian ketiduran dapat pahala. Dan kalau kita sudah niat serius, Allah akan mudahkan. Allah akan bangunkan. Coba aja, Allah akan bangunkan. Kalau kita niat serius, niat tekad, nanti waktunya salat malam Allah bangunkan. Meskipun enggak pasang weker, Allah akan bangunkan. Jadi ini pentingnya salat malam, sehingga tidur kita berpahala. Yang kedua, salat malam tersebut rutin, ya. Tadi tidak harus banyak-banyak, kita mulai dari mungkin 3 rakaat. Kalau sudah semangat 5 rakaat, kita jaga terus. Kalau semangat 7 rakaat. Kalau kita bisa jaga terus sampai 11 rakaat. Kalau bisa jaga lebih itu silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang salat malam waktunya 1 jam dengan
memperpanjang bacaan sehingga jumlah rakaatnya sedikit. Ada yang memperbanyak ruku dan sujud, bacaannya pendek sehingga rakaatnya banyak. Yang di Allah nilai adalah durasinya. Durasinya. Ya, makanya Rasulullah ketika menyebut tentang Nabi Daud, Rasulullah mengatakan kana yanamu nisfal lail wa yusalli thuluthahu wa yanamu sudusahu. Nabi Daud alaihissalam tidur setengah malam dan solat sepertiga malam. Jadi Rasulullah sebut apa? Durasi. Kemudian tidur lagi seperenam malam. Itu Nabi Daud alaihissalam tidur dulu, solat baru tidur lagi. Seperti Allah mengatakan juga apa namanya? Thulutsail laili au nisfahu au thulutsahu. Allah sebut dalam surat Al-Muzammil, ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk salat malam, setengah malam atau lebih atau kurang. Di sini yang Allah sebut durasi atau jumlah rakaat? Durasi. Oleh karenanya jumhur ulama 4 mazhab berpendapat salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat, yang penting durasinya. Tapi yang terbaik adalah salat malamnya Nabi, 11 rakaat dengan durasi yang panjang. 11 rakaat dengan durasi. Tapi kalau orang tidak punya hafalan Quran, dia baca pendek-pendek, dia boleh perbanyak. Yang penting durasinya panjang. Maka tidak mengapa. Nah, kita berusaha jadwalkan salat malam kita dengan rakaat tertentu atau durasi tertentu, ya kita langgengkan sehingga kita kapan kita terlambat kita qadha di siang hari. Ya. Sehingga kita mendapatkan keutamaan salat malam. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, afdhalus salati ba'dal fariḍah qiyamul lail. Ya. Sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. Kemudian juga ketika Allah menyebutkan tentang orang yang berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab, dalam surat Az-Zumar. Kata Allah, apakah sama orang-orang musyrikin, orang-orang pendosa seperti orang yang di malam hari dia salat, berdiri dan sujud, berharap kepada Allah dan takut dengan azab hari akhirat. Kemudian setelah Allah mengatakan, Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu tidak berilmu? Itu maksudnya di antara tanda ketajaman ilmu seseorang, dia suka salat malam. Dia tahu bahwasanya dunia sementara, akhirat adalah abadi, maka dia sisihkan waktu salat malam. Maka saya nasihatkan diri saya pribadi, bapak-bapak, pada ibu-ibu, baik yang masih muda-muda atau nenek-nenek, ya, jangan lupa salat malam. Apalagi yang sudah nenek-nenek yang rambutnya udah putih semua, ya. Udah, sisihkan waktu latihan salat malam. Jadi 3 rakaat. Susah Ustaz, enggak ada susah, cuma kita mau atau tidak. Kalau mau bisa, kalau enggak mau ya sudah. Kalau susah-susah ya, itu cuma orang-orang soleh ya. Enggak bisa. Kalau tekad bisa. Kecuali orang sakit ya itu lain cerita. Kenapa saya bilang bisa? Karena kalau kita ada jadwal keberangkatan pesawat di Cengkareng jam 5, kita bangun malam enggak? Kenapa? Karena kita anggap terlambat pesawat adalah kerugian besar. Tapi kalau kita menganggap tidak salat malam kerugian besar, kita pasti bangun malam. Tapi kalau kita enggak, ya sudahlah biasa aja, sunnah aja kok, enggak apa-apa. Ya sudah, kita enggak salat malam. Jadi kalau bilang enggak bisa bangun malam, itu omong kosong. Bisa, cuma tidak mau. Buktinya apa? Buktinya kalau jadwal pesawat jam 5 subuh, kita jam 3 sudah bangun. Mau kemana? Mau kejar pesawat. Pesawatnya kemana? Pesawatnya enggak pergi kemana-mana. Nah, kita ingin kejar akhirat. Pasang alarm HP 2, satu di atas lemari, satu di telinga istri. Kalau kita enggak bangun, istri kita yang bangun. Dan kalau kita enggak bertekad, enggak bisa. Dan yakinlah kalau kita sudah berusaha jadi kebiasaan. Bayangkan kebiasaan kita salat malam sampai 20 tahun. Kita masih dikasih umur 20 tahun. Betapa banyak pahala kita lihat nanti di akhirat. Kalau kita enggak biasakan, waduh, malas enggak pernah salat malam, sayang. Dan ini terutama ibu-ibu ini paling sulit salat malam katanya. Benar atau tidak ibu? Hah? Enggak salah lagi ya.
Memang ibu-ibu punya banyak, maksudnya banyak uzur, mungkin capek ngurus anak-anak, capek masakin buat suami, capek ngomelin suami. Sehingga waktu malam capek ya. Bila ada yang ngurus anak, yang netein anak, suin anak, anaknya tidur terlambat, ya wajar ya. Dan itu memang Rasulullah SAW sendiri, dia tidak ngajak istrinya sholat dari awal. Itu benar, tapi Rasulullah ketika mau witir, Rasulullah bangunkan siapa? Aisyah. Tapi witirnya Nabi lama. Artinya Rasulullah tidak nyuruh istrinya start sama dia dari awal. Karena memang wanita tidak sama kuat. Tapi jangan sampai tidak sholat malam. Jangan sampai tidak sholat malam. Bertekad sebelum tidur saya niat mau sholat malam. Pasang alarm. Bismillah insyaallah bangun. Bayangkan sabda Nabi rahimallahu ra'an qauma minal lail. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam fa shalla, kemudian dia salat malam, wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa shallat, kemudian istrinya salat malam. Fa in abad, kalau istrinya enggan salat malam, nadhaha fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah istrinya. Ini dalil bahwasanya seorang suami boleh agak maksa istrinya. Oke, bangun. Ini gayung, lihat gayung ya. Saya cuma dan sebaliknya juga boleh istri agak maksa suami. Ini kerjasama yang baik. Rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang wanita qaumat minal lail. Dia bangun di malam hari, fa shallat, kemudian dia salat malam. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa shalla, kemudian suaminya pun salat. Fa in aba, kalau suaminya tidak mau salat, nadhat fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah suaminya, ya. Baik-baik percikan, ya. Bisik-bisik, istriku mari kita bangun salat, doain anak-anak. Istriku kita bangun minta sama Allah, kita minta sama siapa lagi? Rumah belum ada, minta rumah sama Allah. Dia semangat. Insyaallah dia bangun. Istriku kita udah lama enggak punya anak, minta sama Allah agar Allah anugerahkan anak buat kita. Istriku uang kita kurang, kita minta rezeki sama Allah. Allah sekarang sedang turun ke langit dunia mencari hamba-hamba yang berdoa, kita tidur. Sayang ya. Ya. Sampai ada seorang budak, dia bangun, kemudian dia dicari sama tuannya, dia sedang sujud, dia berdoa. Dalam doanya saya lupa cerita, saya baca dalam buku sejarah. Jadi dia berdoa di antara, saya lupa lafal doanya, tapi dia mengatakan, ya Allah dengan cintamu kepadaku, dia bertawasul dengan cinta Allah kepadanya. Dan majikannya dengar. Setelah majikannya dengar, kenapa kau bilang begitu? Kata budak wanita ini, iyalah Allah cinta sama saya, buktinya saya dibangunkan salat malam, kamu tidak. Allah perhatian sama saya, buktinya saya dibangun salat malam. Padahal yang capek majikan atau anak buah atau pembantu? Pembantu yang capek. Tapi majikan yang tidur, pembantu yang bangun. Berarti dicintai oleh Allah enggak? Cinta. Ya, saya husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisikan sama istri, sayang. Kalau dia enggak bangun lagi, sayang kau enggak salat malam, abi kawin lagi. Bangun dia. Bercanda, jangan dipraktekkan. Saya coba bercanda. Jadi kerjasama, dan ini kerjasama yang indah. Sampai kata Nabi SAW, fa in shallaya jami'an, kalau keduanya salat malam, kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, maka keduanya dicatat termasuk dari lelaki yang banyak ingat Allah dan wanita yang banyak ingat Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka keduanya dijanjikan oleh Allah dengan ampunan yang besar dan ganjaran yang besar, yaitu surga. Subhanallah, suami istri kerjasama salat malam meskipun sedikit, dianggap banyak ingat Allah. Karena kerjasama ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Dimulai dengan kerjasama dalam kebaikan, diantaranya kerjasama dalam salat malam. Meskipun tidak salat lama panjang-panjang, tidak salat malam panjang-panjang, tapi ketika mereka kerjasama sangat besar pahalanya di sisi Allah. Sampai meskipun salat sebentar dicatat termasuk para lelaki yang banyak ingat Allah, suaminya dicatat wadz-dzakirin Allah katsira, termasuk lelaki yang banyak ingat Allah, dan istrinya dicatat wadz-dzakirat, termasuk wanita yang banyak mengingat Allah, dan Allah siapkan ampunan dan ganjaran. Maka dengan kerjasama salat malam akan timbul kerjasama yang lain. Kerjasama ngurus anak, kerjasama bersedekah, kerjasama bantu berbakti sama orang tua, baik orang tua suami, orang tua istri, kerjasama untuk berbakti kepada kerabat, kerjasama banyak. Sementara kita dapati sebagian keluarga kerjasama sama-sama nonton sinetron. Bibi, sinetron bagus, Bi. Bibi ini. Cerita ini artis ini ketangkap, suaminya selingkuh. Kerjasama nonton berita. Nah, kita harusnya kerjasama dalam kebaikan. Maka perhatian salat malam, saya lihat saya pribadi,
Juga pada para ibu-ibu, para istri-istri, para mbak-mbak, tante-tante dan nenek-nenek ya. Jangan lupa sholat malam. Jangan lupa sholat malam. Kalau antum sholat malam saya juga dapat pahala karena saya memotivasi. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjut di bulan depan insyaallah taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.